Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haukola, channel kisah inspirasi dan edukasi Islam yang dikemas dalam bentuk animasi. Belajar tentang Islam jadi lebih menyenangkan. Kali ini kita akan menghubungi Kiai Hutan dan bertanya tentang masalah kurban secara lengkap di Hari Raya Idul Adha ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya nak, ada apa? Begini Kiai, sekarang kan sudah hampir Idul Adha. Saya mau bertanya tentang ibadah kurban. Ya siapa tahu ada rezeki untuk berkurban Kiai. Oh iya nak, bagus. Apa yang mau ditanyakan nak? Semuanya Kiai, mulai dari pengertian, hukum, hikmah, ketentuan kurban, serta waktu pelaksanaannya. Mohon penjelasannya Kiai. Siap nak. Mulai dari pengertian dulu ya. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti dekat. Maksudnya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sebagian perintahnya. Perintah yang dimaksud dalam kurban adalah dengan menyembelih hewan ternak yang sudah ditentukan. Dari sini maka muncullah istilah Idul Adha atau Hari Raya Penyembelihan. Oh iya Kiai. Lanjut ya nak. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sudah dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau meninggal dunia. Oleh karena itu, kamu kalau memiliki rezeki jangan lupa berkurban ya. Injih Kiai, insya Allah. Mengenai hikmah dan ketentuan-ketentuan kurban, bagaimana itu Kiai? Mengenai hikmah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Kalau dilihat dari sisi agama, ibadah kurban ini bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita mendapatkan keriduannya. Sedangkan kalau dilihat dari sisi sosial, kurban bertujuan untuk mengembirakan kaum fakir pada hari raya Adha, sebagaimana pada hari raya Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Hewan kurban ini kelak akan menjadi tunggangan kita ketika melintasi Shirathul Mustaqim. Injih Kiai. Lanjut dulu ya nak, belum selesai jangan dipotong. Tidak semua hewan ternak bisa dijadikan kurban, hanya 4 hewan saja yang bisa, yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun, sapi dan kerbau yang sudah berumur 2 tahun, dan unta yang sudah berumur 5 tahun. Hewan yang dikurbankan harus sehat dan tidak cacat fisik. Untuk kurban kambing hanya cukup untuk 1 orang, sedangkan kurban sapi, kerbau, dan unta bisa dijadikan kurban untuk 7 orang. Jadi, menyembelih ayam atau bebek di hari raya Idul Adha tidak dihitung sebagai kurban ya nak, tapi sebagai sedekah yang juga bernilai ibadah. Mengenai pelaksanaannya bagaimana? Waktu menyembelih kurban dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan distribusi atau pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 bagian dan tidak mesti harus sama rata. Ketiga bagian itu adalah yang pertama untuk fakir miskin, yang kedua untuk dihadiahkan, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ingat ya nak, porsi untuk hadiah dan untuk dikonsumsi sendiri tidak lebih dari 1/3 daging kurban. Meskipun demikian, memperbanyak pemberian kepada fakir miskin itu lebih utama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai mengenai penjelasannya. Siap nak, sama-sama. Semoga kita ditakdirkan untuk bisa berkurban ya. Amin. Wassalamualaikum Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itulah penjelasan tentang ibadah kurban. Semoga bermanfaat ya. Apabila suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.